Timnas Indonesia bersiap menghadapi tuan rumah Arab Saudi dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain kontra Arab Saudi, Jaitzes dan kawan-kawan juga akan duel lawan Timnas Irak. Kabar baik datang dari bergabungnya kiper Martin Pas. Kiper andalan tim Garuda ini diharapkan bisa bermain untuk mengamankan gawang Indonesia dari serbuan pemain Arab Saudi dan Irak. Meski sempat cedera cukup lama, Pas bilang ini adalah waktu yang tepat untuk kembali bertanding. Feeling great. I have, I think this was red circled in my agenda. I knew it was 9 weeks from my injury, so I was like, hey, this could be a good timing to come back, and now I'm feeling great. There's a little bit scar tissue, sometimes it gets stiff, but for the rest I've been feeling really good. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memastikan Martin Pas dalam kondisi baik pasca cedera Agustus lalu. Namun Sumarji menyebut keputusan turun atau tidaknya Martin Pas ada di tangan pelatih Patrick Kluivert. Alhamdulillah semuanya kondisinya sangat baik dan ya alhamdulillah juga tidak ada hal yang perlu diragukan lagi. Terlebih berkaitan dengan kondisi Martin, begitu kemarin datang tes medis dan dilakukan terapi oleh para pemain dan Martin sendiri happy. Artinya ya insya Allah nggak akan ada masalah apa-apa. Berarti besar kemungkinan akan diterjunkan ya Pak Sumarji ya? Ya itu semua tergantung pelatih. Kan Oke, kita betul. penentuan line up itu kan tergantung pelatih. Di sisi lain, pelatih Timnas Patrick Kluivert optimistis menatap laga penentuan lolos ke Piala Dunia melawan Arab Saudi dan Irak. Kluivert bilang persiapan Timnas hadapi 2 laga di putaran 4 berjalan baik. We're happy to start, of course. We're very eager to begin our mission towards the World Cup in America. We're working very clear, very good with everyone. So we are prepared for Saudi Arabia, and now we need to show it on the pitch. But the preparations went very well, and I'm very happy about how everything is combined. Untuk bisa mewujudkan misi lolos langsung ke Piala Dunia tahun depan, Timnas Indonesia harus mengumpulkan poin terbanyak saat melawan Arab Saudi dan Irak pada 8 dan 11 Oktober mendatang. Melawan Arab Saudi oleh Romani dan kawan-kawan punya modal bagus, yakni sempat menang 2-0 di GBK pada pertengahan November 2024 lalu. Tentunya hasil ini diharapkan bisa terulang meski nanti bermain di kandang Arab Saudi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Martin Pas telah gabung. Oleh Romani makin fit, Kapten Jaitzes bersinar di Liga Serie A Italia. Hingga bek kiri Calvin Verdong yang mampu bermain di kompetisi antar klub Eropa di Europa League. Rasanya sudah cukup modal Timnas Indonesia agar tidak minder di hadapan tuan rumah Arab Saudi pada pertandingan krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu apakah rancangan strategi Coach Patrick Kluivert yang jadi faktor pembeda saat Timnas kontra Arab Saudi? Kita ulas bersama analis sepak bola Firzi Idris. Selamat pagi Bung Firzi. Ya, pagi Mas Mario. Pagi Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Bung Firzi, bagaimana Anda melihat bahwa duel Indonesia Arab tanggal 9 versus Irak tanggal 12 nanti? Pemain-pemain kita juga punya nih pemain bintang. Jaitzes, Calvin Verdong. Langkah lebih mulus atau bagaimana menurut Anda, Mas? Ya, pertama memang kita tidak boleh minder ya Mas Mario terhadap apa yang disajikan oleh lawan-lawan. Kita juga punya kekuatan yang kuat, tapi memang benar ada banyak faktor yang masih belum kita tahu ya. Seperti Ole Romani udah absen itu udah praktis sepanjang musim ini ya, karena dia cedera itu kan awal banget dari pramusimnya Oxford United. Oke, dia udah fit, tapi seperti yang Coach Patrick katakan di konferensi pers pertamanya, apakah dia match fit? Ini kan yang jadi penentuan kan. Match fit ya? Dia sudah bugar, iya. Karena match fitness ini akan bermain. Ole adalah tipe striker yang selama ini menyelesaikan satu peluangnya dengan 1 gol ya di Timnas Indonesia, dan itu sangat bagus sekali penyelesaian dia. Tapi apakah dia bisa melakukan itu kalau dia tidak bermain kompetitif musim ini? Itu jadi pertanyaan. Tapi juga di bawah Mistar akan jadi penentuan juga, karena tadi Martin sudah mengakui
9 minggu loh dia tidak main. Apakah dia akan match fit jelang laga ini? Karena ingat ketika terakhir kali kita main di Arab Saudi, Martin gawangnya dibombardir Mas Mario dengan 12 tembakan hanya dari dalam kotak penalti. Kalau dihitung seluruh total tembakan Arab Saudi ketika itu ada 18 tembakan. Jadi ketika itu kita luar biasa sekali bisa keluar dari pertandingan dengan hasil 1-1. Seperti itu, Mas. Berarti kalau melihat ini sebenarnya bukan hanya fit secara kebugaran tubuh, tetapi match fit pertandingan. Fit saat pertandingan itu juga penting ya Mas Firzi ya? Betul, karena kita lihat beberapa pemain kita yang kemarin sempat tidak mendapatkan tim, tapi habis itu di ronde September permainannya meningkat jauh ya. Paling jelas adalah Nathan ya. Nathan yang ketika laga melawan Australia di debutnya Patrick Kluivert melakukan beberapa kesalahan yang terbukti fatal. Tapi kemudian dia datang di ronde September, dia menemukan tim dengan Willem Zwijg di Liga 2 Belanda. Terus habis itu dia bisa menunjukkan bahwa dirinya kembali seperti Nathan yang kita tahu dan kita rindukan kemampuannya. Jadi ini penting juga bagi Ole. Tapi kalau misalnya pun Ole tidak bisa bertahan 90 menit, sekarang kita punya Zijlstra juga ya, bisa menjadi opsi di lini depan. Terutama juga ada Ramadan Sananta dan Miliano juga bisa bermain sebagai faktor X di sisi kanan kita. Oke, Mas, kalau lihat lebih teknis, 4-3-3 menurut Anda lebih realistis untuk digunakan oleh Patrick Kluivert atau sebenarnya bagaimana? Atau ada formasi lain yang menurut Anda mungkin ada racikan sedikit melawan Arab Saudi? Ya, itu yang sebenarnya saya tanyakan juga ke Coach Patrick ya saat drawing round 4 kualifikasi di Kuala Lumpur ya. Dan kita lihat dia ketika itu bilang dia punya plan B untuk menyikapi potensi absennya Ole. Dan kita lihat iterasi dari ide bermain dia yang berbeda itu ada di round September ya. Cuman ketika itu kan kita bermain 4-2-3-1. Ketika itu sebenarnya teman-teman wartawan juga udah bertanya apakah plan B-nya Coach Patrick ini akan menjadi plan A di round 4 qualification ini. Ya, itu kita bergeser dari skema 3 back ke skema 4 back. Kalau menurut indikasi dari apa yang Coach Patrick sampaikan, emang dia nggak bilang secara eksplisit, tapi dia bilang beberapa hal keuntungan soal bermain dengan 4-2-3-1, di mana timnya dia katakan punya kombinasi-kombinasi lebih bagus, ada pengertian baik di antara para pemain untuk menjalankan formasi tersebut. Jadi sebenarnya saya tidak heran kalau mereka akan memakai formasi 4-2-3-1 lagi. Tapi dengan adanya Calvin Verdonk dengan bermain di left pivot itu di DM, itu formasi ini bisa dengan mudah berbalik kepada formasi 3 back dengan Verdonk turun sebagai salah satu dari center back lagi. Dan ini adalah suatu keunggulan timnas untuk punya pemain-pemain yang bisa adaptif dengan game situation dan berubah sesuai dengan game situation. Oke, tapi kalau dengan 3 back Mas, apakah memang terlalu berisiko mengingat ini kita bermain di kandang Arab? Dalam arti kalau kita melihat mungkin saja Arab akan jual beli serangan di pertandingan kali ini. Ya benar, Arab akan jual beli serangan, tapi sebelum ini saya beberapa hari lalu berbicara dengan pengamat Arab Saudi ya, Wael Jabir di salah satu podcast, dan dia mengutarakan memang salah satu kelemahan tim Arab Saudi ini memang adalah mencetak gol ya, karena di round 3 qualification sendiri mereka hanya mencetak 7 gol. Itu dari 10 laga, itu lebih rendah dari angka gol kita 10 gol ya. Mereka ada beberapa pemain yang tidak berada dalam kondisi fit, bahkan di liga sendiri pun beberapa pemain kunci mereka itu tidak mendapatkan waktu bermain, karena kita tahu Liga Arab Saudi ini kan penuh dengan bintang-bintang dunia ya, kayak Cristiano Ronaldo, Sadio Mane dan lain-lain, sehingga mereka sendiri kesulitan mendapatkan waktu bermain. Dan ini mungkin akan penting bagi kita, tapi tentu Arab Saudi tidak bisa diremehkan, karena di Piala CONCACAF kemarin, Piala Emas CONCACAF, mereka nembus kalau tidak salah sampai perempat final ya. Sehingga ini mereka menjadi suatu pemain, salah satu tim yang harus dikhawatirkan. Dan ini Salem Al-Dawsari ya, kita lihat. Dan ini adalah peluang yang tentu juga sangat berbahaya di injury time. Nah, ini harus kita cegah tusukan-tusukan dari tengah seperti ini, Mas Mario. Oke, kalau melihat dari struktur pemain yang dipanggil di timnas, Mas, kalau menurut Anda, analisis Anda, Patrick Kluivert akan bermain dengan posisi
membagi bola jenderal lapangan tengah atau lebih ke sayap ini? Ya, kayaknya memang kalau secara dimensi menyerang ini yang harus ditingkatkan timnas ya. Dan itu yang juga Coach Patrick ucapkan setelah laga lawan Jepang, terutama ketika kita tidak bisa mencatatkan satupun sentuhan di kotak penalti Jepang. Oke, lawannya Jepang, tapi attacking wise Coach Patrick terlihat sangat kecewa ya dalam pertandingan itu, sehingga ada perubahan dengan memainkan formasi baru ini. Kehadiran Miliano menurut saya menghadirkan titik vokal build up serangan yang sangat bagus, walau memang sebelum ini Marcelino yang menempati posisi itu, Egy yang menempati posisi itu juga bermain dengan lugas dan sangat berbahaya dalam sisi ofensif. Tapi kita lihat ya bagaimana pergerakan Miliano dalam beberapa laga di September itu bagaikan seorang Arjen Robben yang sering memotong ke dalam dan melepaskan ancaman dari sisi flank. Dia baru saja mendapatkan assist pertamanya ya bagi FC Utrecht musim ini dalam pertandingan yang juga ditayangkan oleh Kompas TV ketika menghadapi Feyenoord Rotterdam di The Kuip, di stadion yang tidak mudah. Dan ini modal bagus bagi dia untuk mencoba melakukannya lagi di level timnas, karena sejauh ini ya kita lawan Lebanon, kita menciptakan 6 chance ke gawang, tapi kita belum mencatatkan kesempatan depan gawang ya. Dan terlepas dari laga lawan Taiwan, kita juga di bawah Coach Patrick belum bisa mencetak lebih dari 1 gol per laga. Jadi ini adalah suatu hal yang harus kita perhatikan juga dalam sisi menyerang. Berarti menurut Anda dari sisi menyerangnya oke, tetapi finishingnya ya yang masih butuh polesan lebih bagus lagi atau gimana? Ya, kalau kita nonton langsung laga di Surabaya, kita bisa ngelihat pergerakan pemain itu sangat agresif ya. Bahkan kakak Yakob Sayuri sendiri dalam beberapa kesempatan dia sampai menusuk sampai ke kotak penalti off the ball ya. Jadi tanpa bola dia mengambil positioning di sekitaran kotak penalti, dan ini adalah suatu instruksi ya dari Coach Patrick untuk mencoba memperbaiki aspek menyerang timnas. Cuman karena memang kita tahu pada akhirnya end product itu belum ada. Cuman ada ide cara bermain yang diinginkan Coach Patrick itu kita bisa lihat, dan semoga dia bisa mengeksekusinya di laga nanti ya. Walaupun kita juga harus was-was nih Mas, jangan terlalu bermain terbuka menghadapi Arab Saudi, betul, karena bagaimanapun mereka adalah tim yang juga berpengalaman, dan mereka ini tim yang sedang build up menuju menjadi tuan rumah Piala Asia dan juga nanti Piala Dunia 2034 gitu. Oke, Mas, kalau 4-3-3 ada beberapa prediksi yang muncul sekarang ini ya, banyak beberapa prediksi, tapi saya pakai dari prediksi yang saya ambil dari Kompas saja. Ke depan kemungkinan akan diisi Miliano, Ole sama Ragnar. Menurut Anda trio ini cukup untuk bisa, apalagi di gelandangnya ada Joe, Calvin sama Ricky Kambuaya. Menurut Anda bisa di support dan bisa nantinya finishing kita lebih bagus lagi ke depan atau gimana? Ya, itu on paper memang yang terkuat ya, karena Coach Patrick juga berapa kali memanggil Vano Lillipali untuk mengisi posisi Ragnar itu, karena mereka punya karakteristik sama ya, pejuang, fighter, pemain yang bisa link up play. Ragnar ketika kita terakhir dia main itu lawan Bahrain ya, dia memang tidak mencatatkan tembakan ke gawang, tapi kalau kita lihat data link up play-nya itu sangat bagus ya, operan komplitnya itu di atas 80%. Seorang pemain yang bisa menghubungkan lini tengah dan lini depan, dan dia adalah fighter. Jangan lupa juga gol di Arab Saudi terakhir datang dari tembakan dia yang memantul lewat Sandy Walsh ya, untuk membobol gawang Arab Saudi, dan itu menurut saya opsi yang paling kuat memang. Ini kalau kita dengar nih memang kayaknya Indonesia jujur Mas lagi di atas angin juga, tapi memang tidak boleh sombong kalau kata Mas Firzi. Tapi singkat aja Mas, prediksi Indonesia Arab berapa Mas? Iya, kita laga pertama lawan tuan rumah, kita punya supporter banyak. Memang kita harus hati-hati dengan faktor non teknis ya, wasit Kuwait, tim kewasitan dari Kuwait, dan hal-hal seperti itu memancing emosi. Jangan sampai kita terpancing amarah kita, emosi kalau para pemain mereka melakukan hal lain. Tapi saya menjagokan mungkin setidaknya seri bisa kita dapat. Seri kita dapat ya, tapi harus menang juga biar bisa lolos Piala Dunia nih Mas. Ini sudah kita tunggu-tunggu. Terima kasih analis sepak bola Firzi Idris atas apa yang disampaikan. Terima kasih, sehat-sehat selalu Mas Firzi. Sama-sama, terima kasih.